Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Kembali lagi bersama Sir Umar di Mapel PJOK ya. Oke, materi kita hari ini adalah materi narkoba ya. Nah, apa kerugian kita mengonsumsi narkoba? Mohon dijawab setelah selesai menonton materi yang saya berikan ini ya. Memahami apa itu narkoba. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan narkotika? Nah, narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan psikotropika? Psikotropika ya. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susuan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Dan juga biasanya menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku bagi individu yang menggunakannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan zat berbahaya? Zat yang berbahaya atau zat adiktif lainnya ialah bahan lain dan obat bukan narkotika maupun psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Efek yang akan timbul biasanya rasa sakit atau lelah yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana cara obat masuk ke dalam tubuh? Yang pertama, ditelan atau dimasukkan ke dalam mulut, lalu obat akan meluncur ke pusat usus besar dan diserap ke dalam aliran darah di dalam pencernaan. Yang kedua, disedot gasnya seperti penggunaan lem gas, lem fox yang mengandung zat memabukkan yang dapat menembus aliran darah yang ada dalam rongga hidung kalian. Yang ketiga, dihisap ya, seperti merokok. Nah, zat atau asap akan masuk ke dalam kantung-kantung udara di paru-paru dan diserap oleh pembuluh darah rambut atau kapiler ke dalam aliran darah kalian. Yang keempat, dioles. Nah, ini biasanya dioleskan di atas kulit, merasuk melalui pori-pori kulit kalian sehingga terus masuk ke dalam pembuluh darah rambut dan akhirnya ke aliran darah kalian. Yang terakhir, disuntikan, yaitu dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara melukai bagian tubuh dengan jarum untuk mencapai aliran darah. Lanjut. Yang pertama, kita harus tahu penggolongan narkotika. Nah, penggolongan narkotika terbagi menjadi 3. Narkotika golongan 1. Nah,
Yang kedua narkotika golongan 2, yang ketiga narkotika golongan 3. Nah, ini tugas kalian lagi, cari di referensi di internet, di YouTube atau di buku mengenai narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Setelah kalian menonton video ini, kalian langsung kerjakan dengan yang soal tadi barusan, dan yang ini ya, narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Setelah kalian dapat, silahkan kirim di WA grup ya. Lanjut, bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap fisik. Yang pertama, akan menimbulkan ketagihan atau ketergantungan, itu sudah pasti ya. Yang kedua, mengganggu mental. Yang ketiga, mengganggu kesehatan kalian. Keempat, kerusakan fungsi sistem saraf pusat atau saraf otak kalian. Yang kelima, cenderung menjadi pelaku kejahatan. Yang keenam, mengakibatkan kematian. Dan yang ketujuh, memupus intek iman dan takwa kalian. Yang ketiga, bahaya terhadap kejiwaan. Efeknya akan bersikap labil, cepat memberontak, introvert dan penuh rahasia, sering berbohong dan suka mencuri, menjadi sensitif, kasar dan tidak sopan, memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap semua orang, menjadi malas, dan prestasi belajar menurun. Yang terakhir, akal sehat tidak berperan, berpikir irasional ya. Yang keempat, bahaya terhadap lingkungan. Ini terdapat 2 item, terhadap keluarga maupun lingkungan dan masyarakat. Bahaya terhadap keluarga akan mengganggu keharmonisan keluarga, membuat renggang antara kalian dan keluarga kalian, membuat aib keluarga, hilangnya harapan keluarga kepada kalian. Efeknya kepada lingkungan dan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat tersebut, mendorong tindak kejahatan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat atau lingkungan di sekitar kalian. Kelima, alasan memakai narkoba. Ini biasanya orang yang memakai narkoba pasti ada alasannya ya. Pertama, memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. Yang kedua, biasanya ikut-ikutan sama teman. Yang ketiga, terlalu open-minded atau menghargai teman, yang biasa disebut dengan solidaritas teman. Yang keempat, biasa biar dianggap mengikuti tren atau sekedar gaya-gayaan. Dan yang 5 dan 6, menunjukkan kehebatan, merasa sudah dewasa ya. Lanjut, yang keenam, gejala penyalahgunaan narkoba. Nah, gejala awal penyalahgunaan narkoba yang tampak di diri seseorang yang menggunakan narkoba. Yang pertama, menjadi malas. Selanjutnya, kurang memperhatikan badan sendiri, hidup tidak teratur, tidak dapat memegang kepentingan orang lain, mudah tersinggung, dan egosentrik. Selanjutnya, tanda-tanda dini penggunaan narkoba. Hilangnya minat bergaul dan berolahraga, mengabaikan perawatan dan kerapian dirinya, disiplin pribadi kurang, suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain, cepat tersinggung dan cepat marah, berlaku kalau dalam permainan biasanya kurang jujur, berlaku curang dan menghindar dari tanggung jawab, dan sering berlama-lama di tempat yang tidak biasa seperti kamar mandi, WC, tempat sepi seperti kamar dan lain-lain. Delapan, ciri-ciri fisik pengguna narkoba. Berat badan turun drastis, mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas,
berbintik merah di kulit seperti bekas gigitan nyamuk dan ada bekas luka sayatan. Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan, mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan, kepala sering nyeri persendian ngilu, banyaknya lendir dari hidung, diare, bulu kuduk berdiri, dan sukar tidur atau menguap ya. Selanjutnya sanksi-sanksi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama sanksi hukum. Nah, ini terdapat di Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Yang kedua sanksi sosial. Yang ketiga sanksi moral. Nah, ini tugas kalian lagi cari apa itu sanksi hukum, apa itu sanksi sosial, dan apa itu sanksi moral. Dan jangan lupa setelah kalian menonton video ini kalian langsung cari, setelah itu kirim di WA group. Barang siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video materi ini, pastinya saya akan berikan nilai ya. Selanjutnya kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kalian harus pererat diri kalian dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti yang baik di lingkungan kalian maupun di keluarga kalian. Membiasakan diri berpola hidup sehat, seperti pembahasan kemarin, pergaulan sehat, pola hidup sehat, menerapkan aktivitas fisik secara teratur dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang ketiga, apabila ada bujukan ke hal-hal seperti itu, usahakan kalian tolak ya. Yang keempat, belajar dengan bersungguh-sungguh supaya diri kalian fokus ke pendidikan. Kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Oke anak-anak, cukup sampai situ materi hari ini, dan saya harapkan setelah menonton video materi hari ini kalian kerjakan arahan dari video materi hari ini. Saya tunggu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.